Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 295. Iwan dan Kenshin, yang berhenti di lampu merah. Mereka yang berdekatan dengan mobil. Tiba-tiba ada orang membuka kaca di sampingnya. Kemudian dia itu bicara, Yudis, orang miskin kayak gini kok diajak berkelahi. Buang-buang waktu aja. Kenshin dan Iwan pun mendengarnya. Lalu Iwan secara tak sengaja langsung bilang, oh ternyata di sini ada temannya Kudis. Bro, coba lu lihat orang ini belagu sekali. Gua dibilang miskin bro, padahal itu benar. Hahaha, Iwan tertawa. Ia pun lantas bicara, lu bilangin ke temanmu Kudis itu. Jadi orang jangan sombong-sombong amat. Amat temanku desa aja nggak sombong. Mendengar itu Renaldi pun tersinggung. Merasa dipermainkan oleh Iwan. Seseorang yang tak dikenalnya. Yang menaiki motor butut. Sebelum lampu hijau menyala, Renaldi itu malah bicara. Ia menjawab kalimatnya Iwan. Lu pada ini, sudah tahu miskin masih tak sadar diri. Pakai berlaga pula. Kenshin menjawab, Wan bilangin ke anak ini Wan. Mobilnya ini beli harga berapa? Kalau dijual kita beli 10 Wan. Hahaha. Kenshin pun bercanda pula. Iwan menyahutnya, jangan beli mobil ini bro. Soalnya bahannya jelek bro. Mahalan motor butut gua ini. Terbuat dari baja asli bro. Made in Jawa. Tahan banting tahan banjir. Hahaha, Iwan tertawa. Renaldi pun emosi mendengarnya, merasa terhina dirinya. Lantas ia pun bilang, fuck you kalian. Menyebut fuck you ke Kenshin dan Iwan. Kemudian lampu hijau menyala. Mereka pun berjalan. Di tengah itu ceweknya Renaldi bicara. Kamu sih tadi ngapain bicara sama mereka say? Udah tahu gak sepadan sama kamu. Masih membuka kaca mobil. Bikin debu masuk aja. Kita itu beda dengan mereka say. Yang anak jalanan. Kemana-mana naik motor. Lu lihat aja tadi motor yang dipakainya. Motor rongsok gitu. Lu masih menanggapi aja bicara. Kalau gua mau gak, bikin status kita turun aja. Dilihat orang dari jauh. Dikiranya kita teman mereka. Renaldi lalu bicara pada ceweknya. Maafin gua Vivi. Gue tadi terbawa emosi. Kalau gitu, kita langsung aja ke restaurannya Yudis. Mumpung ini hari libur, dan mereka pun melanjutkan jalannya. Begitu pula dengan Iwan, yang bersama Kenshin, kini hampir tiba di rumahnya Ririn. Lalu Kenshin pun bilang, Wan sampai sini aja gua Wan. Iwan pun bertanya, lu nggak masuk dulu bro? Mampir bentar. Kenshin menjawabnya, nggak Wan ini aja kau ritanya. Gua udah sampai mana? Lalu Iwan pun bicara, oh ya kalau bisa lu entar. Ke sana juga bro, ke restaurannya Rena, biar ramai tempatnya. Kenshin menjawabnya, iya Dewan entar aku usahain. Udah dulu kalau gitu, motor lu gua pakai. Kemudian Kenshin meninggalkan tempat itu. Si Iwan sendiri, berjalan ke rumahnya Ririn. Setelah sampai, Iwan pun disambut hangat. Di meja sudah tersedia jamuan. Ririn lalu menyapa sembari bertanya, oh ya Mas Iwan naik apa ya ke sini? Iwan menjawabnya, naik motor Mbak Ririn. Diantar Kenshin tadi. Ririn pun bertanya, terus Kenshin kok gak ada ya Mas Iwan? Iwan menyahut, oh itu Mbak. Kenshin langsung ke rumahnya Mbak Kaori. Udah janjian tadi akan ke sana. Ririn lalu bilang, emang Kenshin ya? Serasi banget ya Mas Iwan. Sama Mbak Kaori itu. Iwan menjawabnya, serasi banget Mbak Ririn. Kayak perangko aja. Kemudian Ririn bilang, ini Mas Iwan kunci mobilnya. Udah 2 hari nggak menyala. Maklum nih aku belum bisa Mas Iwan. Iwan pun menyahutnya. Kalau gitu aku ajari ya Mbak Ririn. Dari mulai menyalakan, hingga memanasi mesinnya. Si Iwan pun ketika itu. Deg-degan rasanya. Nervous dirinya. Jantungnya mau copot aja. Dan Iwan mulai naik mobil. Ririn pun demikian. Mereka pun lalu bicara. Sementara itu, Kenshin pun tiba di depan rumahnya Kaori. Namun tak disangka, Pak Henry, yang habis berolahraga, berkeliling perumahan, tiba-tiba di belakangnya Kenshin. Ketika Kenshin menekan tombol bel rumah, Pak Henry itu menyapa, lo tuan muda kok di sini?
Pagi-pagi sekali, Kenshin terkaget dibuatnya. Lalu ia menjawabnya, "Oh ini Pak, mau menemui Kaori." Pak Henry pun lalu bilang, "Oh menemui Kaori. Kalau gitu, ayo tuan muda masuk aja." Kenshin menyahutnya, "Panggil nama saya aja Pak." Gak enak rasanya, dipanggil seperti itu. Pak Henry pun menyahut, "Oh baik-baik Mas Kenshin. Kalau gitu mari silahkan masuk. Kaori ada di dalam. Kalau gitu saya panggilkan dulu ya." Kenshin mengiyakan, sambil ia menunggu, duduk di kursi, di halaman teras rumah. Lalu Pak Henry pun, yang ada di belakang. Beliau memanggil putrinya, "Kaori ada menantu ayah di luar. Kamu temui segera." Mendengar kalimat itu, Kaori dan mamanya pun terkejut. Dalam benak masing-masing bertanya, menantu siapa ya maksudnya? Mamanya Kaori pun menyahut, "Du ayah bisa aja bilang begitu. Emangnya menantu yang mana? Kaori ini kan belum menikah." Kaori pun membalasnya, "Iya ayah ini bisa aja." Kemudian ayahnya itu berkata, "Kaori, cepat segera kamu temui Mas Kenshin itu. Dia menunggu di luar." Mendengar itu Kaori tersenyum-senyum. Ia pun melihat mamanya sambil berjalan. Dirinya keluar, menghampiri Kenshin, sembari membawa ikan. Kaori lalu menyapa, "Losai Mas Iwan kok gak diajak ke sini? Kan tadi katanya bisa." Kenshin menjawabnya, "Oh itu Kaori waktu di jalan. Ririn telepon minta dijemput segera. Katanya mau belajar mobil sekalian." Kaori pun bertanya, "Belajar mobil gimana say maksudnya? Apa Mbak Ririn belum bisa mengemudi ya?" Kenshin menjawabnya, "Belum bisa Kaori. Lagian dia itu baru punya mobil." Kaori pun bilang, "Berarti Mbak Ririn itu beli baru ya? Waduh asyik nih pingin melihatnya." Kenshin pun belum cerita, kalau sebenarnya, mobil yang ia beli kemarin, itu diberikan ke Ririn. Dan Kaori lalu berseru, "Kalau gitu ayo say kita makan dulu." Di tengah hal yang demikian, mamanya Kaori keluar. Beliau pun bicara, "Ayo Mas Kenshin dimakan sampai habis ya. Ini benar-benar lo Kaori yang membuatnya. Bangunnya pun pagi-pagi sekali. Ingin belajar memasak, membikin ikan bakar. Tapi dia ini belum bisa bikin bumbu masaknya." Kaori menyahutnya, "Ah mama, bisa aja. Tapi kan mama bilang, ini enak rasanya." Mamanya pun menjawab, "Iya itu benar Kaori. Mama emang bilang begitu. Tapi kan kamu, putrinya mama sendiri, masa bilang nggak enak?" Kenshin lalu bicara, "Kalau gitu ini aku makan ya." Kaori menyahutnya, "Ayo say kamu coba." Lalu Kenshin kemudian memakan ikan itu. Setelah mencobanya, Kenshin pun bilang, "Ini enak Kaori, hampir mirip masakan di restoran." Kaori pun menjawabnya, "Nah kan ma," kata Kenshin, "beneran enak ma." Mendengar hal itu, mamanya pun bicara, berbisik ke Kaori, "Ingat kamu Kaori, yang bilang itu kan Mas Kenshin, calon menantu mama sendiri. Jadi belum benar pastinya." Kaori pun menyahut, "Ah mama bisa aja, nggak percaya banget sama putrinya." Lalu mamanya pun berpamitan. Beliau bicara, "Oh ya Mas Kenshin, mama tinggal dulu ke belakang ya. Soalnya menyiapkan makanan untuk ayahnya Kaori." Kenshin menyahutnya, "Iya mangga apa silahkan." Kenshin pun kini berdua makan bersama Kaori. Di lain tempat, si Renaldi dan ceweknya, serta beberapa teman lainnya, kini telah tiba di restorannya Yudis. Rupanya mereka kemarin sudah berencana akan berkumpul lagi di sini. Karena hari ini memang liburan, dan Yudis pun menyambut teman-temannya. Mereka saling menyapa, hingga Vivi, ceweknya Renaldi itu bilang, "Oh ya Yud, gua tadi saat akan ke sini. Waktu di perjalanan, kita ini ketemu orang yang kemarin malam berkelahi dengan lu itu." Tadi Renaldi ini pun sempat bicara dengan mereka waktu di lampu merah. Saat Renaldi menegur di situ, malah salah satunya ada yang menyebut nama Luyut dengan mempelesetkan, "Kita ini temannya Kudis." Mendengar itu, Yudis langsung menyela, "Apa Vi yang kamu bilang? Apa itu beneran? Gue dipanggil Kudis oleh mereka?" Vivi pun menjawabnya, "Itu beneran Yud. Coba tanya aja cowok gua ini." Renaldi pun membenarkan, "Iya Yud itu benar. Tadi bilang gitu ke gua. Mereka emang tak tahu malu. Sudah miskin, pakai belagu pula. Gua sampai emosi. Apa baiknya kita sewa orang aja untuk menghajarnya." Yudis ketika tahu itu, dirinya makin marah. Apalagi Rena tadi tak mau menemuinya, tak mengangkat teleponnya.
Yudis lalu berkata, "Kalau gitu, lu punya kenalan nggak bro? Yang bisa mengerjakan ini?" Renaldi pun menjawabnya, "Masalah itu kamu tenang aja Yud. Pegawai gua pun banyak, tinggal perintah mereka jalan." Yudis dan temannya itu pun lalu merencanakan tentang hal yang demikian. Di lain suasana, pesannya Niken yang kemarin kini telah terbaca oleh teman dekatnya. Temannya pun bertanya-tanya. Niken pun menjelaskan, seperti yang dilihatnya, hingga akhirnya, dari yang awalnya sekedar bercerita saja, temannya Niken itu pun malah meneruskan lagi. Ia bicara ke teman yang lain. Beritanya pun makin menyebar, apalagi ini hari liburan. Banyak orang yang bersantai sambil memegang handphonenya, dan tak disangka, karena makin banyak disebarkan salah satu staf kantor pusat. Sampai-sampai akhirnya membaca pula berita tentang Kenshin yang semalam dianiaya oleh 2 security. Pegawai itu pun seketika itu juga langsung beranjak dari tempat duduknya. Dengan cepat-cepat ia menelpon ke temannya untuk menanyakan tentang berita ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya